Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam. Kali ini satu keluhan ya dari All New NMAX, di mana ada keluhan dari pemilik kendaraan. Setiap pagi itu ada oli netes teman-teman di lantai. Kita coba lebih terang lagi ya. Nah, kita lihat di sini memang ada oli netes di bagian tap oli. Sebenarnya ini ada rembesan, cuman ini tidak terlalu banyak. Yang tadi awal kita curiga ada kurang kencang di bagian baut tap oli setelah melakukan pergantian oli di bengkel sebelumnya. Itu informasi dari pemilik kendaraan. Jadi munculnya ada oli netes di lantai itu setelah dilakukan pergantian oli di salah satu bengkel. Tapi kita juga tidak menyalahkan bengkel, kita ini baru analisa dari mana ini sumber ada oli netes teman-teman ya. Nah, di sini di bagian crankcase memang bisa dikatakan ini banyak ya, sampai netes di lantai itu sudah termasuk banyak. Kita lihat ke bagian atas. Nah, di sini teman-teman, bagian head kita coba lihat. Ini sebagian head ada juga. Nah, ini kita curiga adanya kebocoran oli di sini dari bagian gasket atau packing yang ada di bagian silinder dan head ya. Oke, ini kita coba lihat dan kita pastikan. Ini terbilang motor masih baru ya. Nah, kita coba lihat dan kita pastikan terlebih dahulu sumber kebocorannya itu dari mana, supaya kita tahu apa yang harus kita lakukan, apa yang mesti kita lakukan action terkait adanya penanganan kasus oli bocor di engine 155 PPA All New NMAX. Oke teman-teman, terlebih dahulu kita lihat bagian dari bagian transmisi CVT teman-teman. Kita lihat apakah memang kebocoran itu bersumber dari bagian transmisi ya. Tentu juga ini langkah-langkah ini adalah langkah konkret untuk kita menangani kasus ini. Jadi step by stepnya kita coba telaah ya, dan sudah kita buka. Ternyata dari bagian transmisi CVT itu tidak ada kebocoran. Ini aman ya. Jadi transmisi CVT sudah kita lihat tidak ada kebocoran ya. Berarti tinggal ke bagian depan ya, tentunya yang ada keterkaitannya dengan ada jalur sirkulasi oli ya. Karena memang netesnya itu lumayan banyak menurut informasi dari pemilik kendaraan ya. Dilihat dari adanya rembesan di engine atau di crankcase itu memang bisa dikatakan memang benar banyak ya. Tapi kita lihat dan pastikan, mudah-mudahan sih memang tidak terlalu ekstrim ya untuk kebocoran itu, hanya sebatas dari packing, bukan dari masalah yang muncul dari engine itu sendiri. Oke kawan-kawan ya, kita bongkar bagian atau kita lepas bagian box filter udara. Nah, di sini teman-teman kita lihat bagian atas ya. Nah, itu ada oli yang benar-benar ada di bagian silinder, blok silinder yang menggenang ya. Ini memunculkan banyak sekali kecurigaan ya, karena memang kalau misalkan sudah menggenang seperti itu tandanya sudah sangat besar, sangat deras ya untuk intensitas kebocoran yang terjadi di unit ini teman-teman. Oke, ini kita lanjut terus ke pencarian sumber kebocoran ya. Mudah-mudahan sih hanya kebocoran dari bagian gasket ini teman-teman ya, gasket dari tensioner. Nah, jadi posisi ini ada gasket di tensioner, mudah-mudahan dari sini, mudah-mudahan bukan dari
gasket tengah bagian silinder, karena memang harus bongkar mesin tentunya ya. Kita harus pastikan gasketnya itu benar-benar gasket dalam kondisi baik, bukan gasket yang bermasalah. Yuk kita pastikan. Kita lanjut lagi untuk penelusuran di video kali ini. Oke teman-teman, kita bersihkan terlebih dahulu untuk genangan ataupun rembesan-rembesan oli yang ada. Tentu kita coba untuk memeriksa secara visual terlebih dahulu sebelum kita nanti dinyalakan dan dicari tahu titik sumber kebocoran yang ada di motor ini tentunya teman-teman ya. Nah, kita bersihkan terlebih dahulu sampai bersih untuk dari mana atau di mana yang ada titik-titik rembesan oli ataupun genangan-genangan oli, untuk memastikan masalahnya dari mana. Baik teman-teman, ini kita sudah coba bersihkan ya. Ini bagian lem-lemnya masih kelihatan nih, lem dari pabrikan. Tentu juga kita lihat lebih lagi ya. Ini di sini biasanya di tengah-tengah ini ada sumber titik kebocoran, tapi ini belum kita bisa pastikan karena untuk memastikannya nanti kita coba nyalakan engine. Terus kita ada bawa sejenis deterjen sehingga ada bisa nanti kelihatan kebocorannya itu dari mana ya. Oke. Oke teman-teman, ini kita coba menggunakan busa sabun untuk memastikan sumber kebocoran. Kita lihat ya. Oke teman-teman, kita pastikan dilem terlebih dahulu. Ini bukan gimana ya, bukan mengharuskan, tapi ini karena memang kondisinya lain dan ini sebatas uji coba terlebih dahulu dan memastikan bahwa kebocoran benar dari sini. Dan tentunya jika sudah memang pasti motor ini tidak ada kebocoran, tentu kita wajib melakukan ganti gasket ya. Kita informasikan ke pemiliknya ya, jika memang sudah siap untuk budgeting, karena ini tidak mahal teman-teman. Jadi hanya memang kadang stok aja yang memang harus inden atau harus pemesan terlebih dahulu, karena memang ini jarang sekali untuk ada kebocoran di sini. Dan tentunya kita sarankan ke pemilik kendaraannya untuk melakukan pergantian unit gasket di bagian tensioner ini ya, karena dikhawatirkan setelah kita ada pengeleman ya, biasanya sih awet ya teman-teman. Cuman dari segi standarisasi sebaiknya sih pengeleman itu dihindarkan atau dikurangi, jangan terlalu berlebihan, karena ini kasusnya lain. Kita coba lem terlebih dahulu secara merata dan memastikan untuk kebocoran tidak terjadi lagi, dan pasti sudah tahu titik penyebab bocornya itu dari bagian titik ini. Oke teman-teman ya, ini kita sudah coba jalan dan alhamdulillah ini tidak ada kendala teman-teman ya. Tidak ada masalah di bagian engine, tidak ada kebocoran ya. Tentunya sudah dipastikan motor sudah dicoba jalan, ternyata tidak ada kebocoran dari bagian mesin ya. Dan ternyata usut punya usut ya, setelah kita sedang melakukan pengecekan seperti ini ya, di sini ada netes ya di bagian bagasi. Kita belum informasi, belum ada pencarian jejak netes itu belum sampai ke bagian bagasi ternyata ya teman-teman. Hanya sebatas terfokus ke bagian dari engine ya teman-teman, seperti itu. Dan ternyata kita lucunya gitu kan, customernya lupa ternyata di bagasi itu ya, di sini di bagasi ini, nah ada oli bekasnya teman-teman ya. Nah di sini ada oli bekas ya, yang lupa tidak diambil, ternyata dari sini teman-teman.
Ya. Biasa. Oke teman-teman, jadi masalah utamanya adalah ada kebocoran oli dari botol oli yang oli bekasnya teman-teman ya. Jadi ini aman, oli tidak ada masalah, tidak ada kerusakan. Jadi kita fokus ke bagian pengecekan saja, dan masalah utama sudah terjawab. Jadi sumber masalahnya adalah ini ya. Olinya bahe atau tumpah di bagasi dan mengalir menetes ke bagian pembuangan. Nah, di sini sampai merambat dan sampai bocor ke sini. Ternyata tumpah ya, bukan bocor dari mesin tapi tumpahan dari oli bekas yang kemarin ganti oli tidak diambil sama pemiliknya, sehingga olinya tumpah meluber kemana-mana. Jadi dikira dari mesin yang bermasalah. Oke, itu saja masalah kali ini, sudah terpecahkan ya. Kadang masalah terjadi muncul bukan dari engine atau bukan dari teknis, kadang juga faktor-faktor luar yang kayaknya kita yang salah ya. Ternyata terlalu fokus ke bagian mesin, terlalu fokus ke bagian kesalahan-kesalahan dari kerusakan tentunya, padahal yang bermasalah itu dari faktor luar. Ternyata yang lupa tidak mengambil oli bekas setelah melakukan pergantian oli, olinya dibawa tadinya untuk melumasi apa, dan ternyata jadi masalah baru ya. Itu saja untuk teman-teman, kita petik pelajaran untuk dari video kali ini adalah hal kecil yang tentunya tidak kita duga ternyata malah jadi sumber masalah dan malah jadi biang utama, dan yang tadinya kita dianggap sepele padahal itulah yang harus kita perhatikan. Jadi jangan sampai kita melupakan hal-hal kecil atau hal-hal terluar yang tidak kita prediksi, yang tidak kita duga, yang tentu mengakibatkan kita menjadi pusing dan menjadi banyak atau menambah perkara baru. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi ke video yang selanjutnya ya.